Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wal imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watil islam wa tazama bi tariqatihi wa tarasama khutah wa ja'ala lakidatan islamiyatan asasan li fikratihi wal ahkam syar'iyatan miqyasan li a'malihi wa masdaran li ahkami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma arhamna bil Qur'an, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, yang kami muliakan para guru, para asatid, para alim yang hadir pada hari yang berbahagia ini di bulan Ramadan. Yang kami muliakan Bapak Ibu yang disayang Allah, alhamdulillah di waktu golden time, di waktu yang mewah ini, di waktu yang mahal ini, di waktu Ramadan, kita banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena doa-doa kita tahun lalu Allah ijabah untuk kita. Tahun lalu di malam takbiran meneteskan air mata kita bermohon kepada Allah, ya Rabb, izinkan kami bertemu dengan Ramadan tahun depan, dan Allah kabulkan permintaan kita. Kita bertemu dengan bulan Ramadan. Tetapi belum tentu di malam takbiran ini nanti ketika kita bermunajat bermohon pada Allah, ya Rabb, izinkan kami bertemu Ramadan tahun depan. Bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita di dunia, dan tahun depan Ramadan datang tapi kita sudah pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kepada baginda Nabi kita tercinta Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan keluarga dan orang-orang yang kita cinta kelak akan mendapatkan syafaatnya di saat harta, tahta, kuasa tidak lagi mampu menjadi penolong kita. Bapak Ibu yang sama-sama mengharapkan ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senang sekali rasanya melihat masjid kita yang kita banggakan ini sudah bertahap selesai pembangunannya. Saya berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua yang ikut berwakaf di masjid ini mendapatkan pahala jariah mengalir abadi selama-lamanya. Mudah-mudahan masjid ini, masjid yang kita cintai dan kita banggakan ini terus makmur, terus kuat menghantar hidayah dan menjadi jalan kita untuk menjadi hamba-hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini izinkan kami sedikit untuk merefresh, untuk menguatkan lagi ingatan kita tentang bab tawakal yang nampaknya bab ini ringan, yang nampaknya sering diucapkan tawakal, tawakal, tawakal. Tapi ternyata banyak di antara kita yang belum benar-benar mendudukkan tawakal. Ternyata tawakal ini dahsyat dampaknya. Ternyata tawakal ini memiliki tenaga dan memiliki peran yang luar biasa dalam hidup kita. Seperti apa dahsyatnya tawakal? Mari bismillah, sama-sama kita akan coba merefresh, menguatkan lagi ingatan kita tentang dahsyatnya bab tawakal. Jemaah yang dirahmati Allah, di barat pernah kemudian keluar sebuah buku yang sampai hari ini tersebar ke seluruh penjuru dunia. Bahkan buku ini masuk dalam kategori super mega bestseller, buku yang terjual jutaan eksemplar di seluruh penjuru dunia. Bahkan di negeri-negeri kaum muslimin di Indonesia, buku ini juga laris, bahkan menghasilkan film yang berjudul Mestakung, Semesta Mendukung. Buku ini ditulis oleh seorang ateis yang kemudian mengajarkan kita konsep the law of attraction. Mereka mengajarkan kepada kita bahwa ada tarik-menarik antara alam semesta dengan pikiran kita. Kita menginginkan sesuatu, maka hadirkan itu dalam kekuatan pikiran kita yang mereka sebut dengan mind power. Kalau kita ingin rumah yang bagus di Bukit Cimanggu City misalnya, maka
datang ke konsep ke contoh rumahnya, kita hadirkan itu dalam bayangan kita foto, kita tempel. Semakin, kata penulis ini, semakin kita kuat menghadirkan bayangan rumah itu dalam pikiran kita, maka rumah itu satu saat akan jadi milik kita. Kalau kita pingin mobil yang mewah, silahkan, mobil apapun. Kata penulis buku ini, hadirkan dalam pikiran kita, maka nanti universe, karena dia tidak mengenal Tuhan, dia mengatakan bahwa alam semesta ini nanti akan mengabulkan untuk kita. Hadirkan dalam pikiran kita, test drive. Jadi kalau bapak-bapak pingin mobil itu, datang minta test drive, maka nanti dalam pikiran bawah sadar kita akan menghadirkan mobil ini, maka alam semesta, universe akan kemudian mendukung, dan kemudian mobil ini akan jadi milik kita. Apapun, mereka betul-betul yakin bahwa universe, alam semesta akan mengabulkan apapun yang kita pikirkan. Maka kemudian pertanyaannya adalah, kalau Barat begitu yakin dengan konsep yang mereka sebut dengan the law of attraction, mereka yakin dengan kekuatan pikiran, pertanyaannya, bagaimana kita sebagai seorang mukmin, bagaimana kita sebagai seorang muslim? Adakah kita yakin bahwa Allah pun sesuai dengan prasangka hambanya? Allah pun sesuai dengan apa yang kita fikirkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau kita menginginkan sesuatu, kita memikirkan sesuatu, kita mengadukan ke sesuatu, maka sesuatu itu akan jadi kenyataan bagi kita. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu yang disayang Allah, apakah kita yakin bahwa Allah itu ada di sekitar kita dan Allah mendengar doa-doa kita? Ini pertanyaan mendasar. Berapa banyak umat Islam yang hari ini merasa bahwa dirinya mukmin, muslim, tapi dia tidak yakin kepada pertolongan Allah. Berapa banyak orang yang mengaku muslim, keluar dari lisannya, ana asyhadu bi anna muslim, saksikan bahwa ana seorang muslim, tapi kemudian dalam tingkah laku perbuatannya tidak mencerminkan keyakinannya bahwa Allah ada bersamanya. Itulah yang membuat banyak orang hari ini depresi. Bapak Ibu yang disayang Allah, WHO beberapa tahun yang lalu menobatkan Indonesia sebagai negara nomor 1 paling tinggi bunuh diri di Asia Tenggara. Nomor 1 di Asia Tenggara. Kalau nomor 1 di Asia ada Jepang, ada Korea, tingkat bunuh diri tertinggi. Tapi untuk Asia Tenggara, Indonesia dinobatkan sebagai negara paling tinggi bunuh diri. Baru-baru ini mahasiswa salah satu kampus terbaik di Indonesia bunuh diri menjelang wisuda hanya karena orang tuanya tidak hadir di acara wisudanya. Baru-baru ini seseorang sejoli yang berpacaran, kemudian mereka bunuh diri secara bersamaan di dalam kamar hotelnya. Baru-baru ini kita juga mendengar banyak sekali kejadian-kejadian yang menyayat hati kita. Pembunuhan sekarang bukan lagi pembunuhan biasa, tetapi pembunuhan sudah sampai pada tahap mutilasi dan lebih kejam dari itu. Berapa banyak orang-orang yang hari ini depresi, berapa banyak orang-orang yang hari ini stres. Satu keluarga dibunuh, dimasukkan ke dalam septic tank. Kalau kita baca beritanya, kita prihatin. Bagaimana bisa membunuh satu keluarga, dimasukkan ke dalam septic tank? Septic tank itu tempat kotoran, Pak. Dan mayat itu dimasukkan ke dalam situ satu keluarga. Ada lagi yang dibunuh dengan cara dimasukkan ke dalam, sangat mengerikan, dimasukkan di dalam koper, dipotong-potong 7, ada yang dipotong 9, bahkan ada pula dengan cara orang membunuh dengan cara yang sangat sadis, satu anggota keluarga dibunuh semuanya. Bahkan ada pula yang mengakhiri hidupnya dengan mudah di balik tiang gantungan yang dia siapkan di dalam kamarnya, dan itu disaksikan sendiri oleh suaminya. Berapa banyak hari ini berita-berita yang kemudian kita baca, kita prihatin melihatnya. Mengapa hari ini banyak orang-orang yang depresi? Bahkan anak-anak muda hari ini dengan gampang bunuh diri. Anak-anak muda hari ini dengan gampang menghabiskan dirinya. Mereka dikatakan strawberry generation, generasi strawberry, generasi yang rapuh, kelihatannya gagah, kelihatannya ganteng, kelihatannya baik, kelihatannya rapih, tapi ternyata mereka rapuh, mereka tidak kokoh dari dalamnya.
Berapa banyak generasi muda hari ini yang sandwich generation, mereka terjepit antara tuntutan kehidupan orang tuanya dan tuntutan kehidupan ekonominya, sehingga mereka menjadi generasi yang terjepit. Berapa banyak hari ini orang stres hanya karena tidak meyakini ada Allah di sekitarnya. Mereka putus asa dari rahmat Allah. Berapa banyak hari ini bisnis-bisnis yang kemudian tutup karena ada perubahan. Bisnis sekarang sudah berubah menjadi sangat digital. Sementara banyak toko-toko, banyak ruko-ruko yang hari ini tutup. Coba Bapak Ibu perhatikan berapa banyak mal-mal yang sekarang menjadi gudang-gudang yang tidak berguna. Berapa banyak kemudian ruko-ruko yang hari ini mangkrak. Berapa banyak proyek-proyek yang hari ini tutup karena perubahan yang luar biasa dihidupkan kehidupan kita sehari ini. Lihat pula berapa banyak PHK. Kantor-kantor sekarang banyak yang tutup. Berapa banyak karyawan-karyawan yang dikurangi karena semua berubah menjadi teknologi. Dan semua itu berawal dari ketidakyakinan kita kepada Allah, bahwa Allah itu ada dan dekat dengan kita. Maka 1400 tahun yang lalu baginda Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat ketika kemudian untanya diletakkan di luar, dan kemudian beliau berkata, "Ya Rasulullah, apakah unta itu dibiarkan saja di luar atau diikat supaya tidak hilang?" Bahkan kemudian baginda Nabi SAW mengatakan, "Ikatlah dan tawakallah." Nabi mengatakan ikatlah dan tawakallah. Nabi kita SAW tidak mengatakan ikatlah kemudian tawakallah. Jadi ternyata tawakal itu bukan setelah. Ternyata tawakal itu bersamaan dengan niat dan bersamaan dengan amal. Itulah kenapa Nabi menggunakan kalimat wa, bukan summa, bukan kemudian, bukan setelahnya, tapi tawakal itu kepada Allah dilakukan pada saat niat itu sudah ada, pada saat amal itu sudah dilakukan, kita pada saat yang sama juga melakukan tawakal itu. Bapak Ibu yang disayang Allah, apa sebenarnya tawakal? Secara umum tawakal ini sudah banyak yang memahami bahwa tawakal itu menyandarkan diri, memasrahkan diri. Tapi ternyata yang banyak kita luput. Yang pertama adalah tawakal itu buah dari iman. Mustahil, nggak mungkin seseorang punya tawakal yang hebat kalau kemudian imannya rapuh, tidak yakin kepada Allah. Tawakal, ikhlas, sabar, istiqomah, dan beraneka ragam nilai-nilai kebaikan lainnya, itu adalah buah dari keimanan. Maka bagaimana mau memiliki tawakal yang hebat kalau keimanan kita kepada Allah lemah? Maka tawakal adalah buah dari keimanan. Tidak mungkin Pak, ada orang yang percaya wakaf segini rupa. Saya yakin ini bukan angka yang kecil. Bagaimana bisa ada orang yang berwakaf ratusan juta, bahkan mungkin miliaran membangun masjid kita, kalau dia tidak yakin bahwa wakafnya dibalas oleh Allah. Bapak Ibu mohon izin, alhamdulillah bersamaan juga dengan masjid kita selesai, pesantren kami di Bintaro juga selesai. Masya Allah Pak, ada yang wakaf tanah di Bintaro sektor 9 di dalam komplek, sama seperti di Cimanggu kita ini, di dalam komplek itu ada yang wakaf 5.000 meter. Bintaro sektor 9 adalah salah satu sektor yang elit dan mahal di Bintaro. 1 meternya saya pernah tanya dengan tetangga kanan kiri, sekarang sudah mencapai 20 sampai 25 juta per meter. Dan orang ini Insya Allah wakafnya berapa Pak? 5.000 meter. 5.000 dikali 20 juta sama dengan 100 miliar. Yang menarik Pak, yang menarik, Bapak ini berwakaf di ujung hidupnya, dan beliau datang kepada saya membawa sertifikat tanah dan meneteskan air mata. Beliau katakan, "Ustadz, usia saya sekarang 68 tahun. Saya menikah 40 tahun dan Allah uji tidak punya anak keturunan." Tuh Masya Allah ya Pak. Ada orang yang duitnya banyak, anaknya nggak ada. Ada orang yang anaknya banyak, duitnya nggak ada. Bapak-bapak kalau mau pilih, pilih mana Pak? Banyak anak nggak ada duit atau banyak duit nggak punya anak Pak? Banyak anak punya duit. Banyak anak banyak duit, betul Pak. Masalahnya nggak dikasih pilihan itu. Ujian itu tergantung yang ngasih soal. Masya Allah Pak.
beliau meneteskan air mata, memegang sertifikat tanah. Dia katakan, Ustadz, saya mendengar hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, jika anak Adam meninggal dunia, maka putus amalnya, putus sholatnya, putus hajinya, putus puasanya. Yang mengalir 3. Yang pertama, anak soleh yang mendoakannya. Nangis dia, Pak. Saya tidak punya, Ustaz. Saya pingin punya anak, tapi sudah 40 tahun nikah tidak punya anak. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan semasa hidupnya. Beruntung Ustadz, kata beliau, punya ilmu yang bermanfaat yang diajarkan setiap hari. Tapi saya tidak punya, karena saya seorang yang biasa-biasa saja. Yang ketiga, harta yang ia wakafkan. Masya Allah, harta yang ia wakafkan. Maka dia ambil sertifikat tanah, dia wakafkan kepada kami. Dan dia bilang apa? Saya wakafkan tanah saya, Ustadz. Di mana, Pak? Di Bintaro, Ustadz. Sektor berapa? Sektor 9. Luas berapa? 5.000 meter. Bapak Ibu bisa kebayang, di dalam komplek, di tengah perumahan, ada tanah orang, satu orang, itu 5.000 meter diwakafkan. Mungkin kalau kita punya tanah 5.000 meter, kita akan wakaf. Tapi mungkin 100 juta, mungkin seperempatnya, mungkin hanya 200 meternya, mungkin hanya 1.000 meternya. Tapi beliau mewakafkan semuanya. Dan beliau katakan apa? Saya terasa, Ustadz, kayaknya saya tidak lama lagi, karena usia saya sudah 68 tahun. Saya peluk beliau, saya pegang tangannya, dan kita nangis bersama. Dan saya bilang, saya terima wakafnya, dan kami akan bangunkan tanah Bapak pesantren penghafal Quran, dai-dai Quran yang akan disebarkan ke seluruh Indonesia. Beliau peluk saya, dan 2 minggu dari itu beliau wafat, Bapak Ibu. Beliau sekarang sudah ada di tanah kusir, di bawah tanah, ditutup dengan kain kafan, tetapi pahala abadi mengalir kepadanya. Orang yang paling bahagia adalah bukan orang kaya. Orang yang paling bahagia adalah jasadnya mati, tapi pahalanya mengalir abadi, tidak akan pernah ada putusnya. Orangnya sudah meninggal, pesantrennya sudah selesai. Alhamdulillah, Allah kasih waktu 3 tahun bagi kami bisa menyelesaikan pesantren dengan total pembangunan 50 miliar. Dan kemudian santri-santrinya sudah ada 150 orang, 100 putra dan 50 putri dari Aceh sampai Papua, full free beasiswa. Bapak Ibu yang disayang Allah, andai beliau masih ada, tentu beliau kemudian berkata, kenapa aku cuma kasih 5.000? Ternyata di alam kubur Allah memberikan balasan itu dalam bentuk gambar yang jelas akan kebaikanku, maka kemudian aku akan wakafkan lebih banyak lagi. Andai beliau masih hidup lagi, maka beliau akan berkata seperti itu. Itulah kemudian iman. Maka nggak mungkin orang mau sholat subuh, Pak, kalau nggak iman. Nggak mungkin saya datang ke sini subuh-subuh melawan rasa kantuk. Nggak mungkin Bapak Ibu mau berwakaf membangun masjid ini. Nggak mungkin DKM kita mau ngurusin masjid ini sedari dulu secara profesional. Nggak mungkin. Karena kalau bukan iman, apa yang mendorong kita? Maka tawakal itu adalah buah dari iman. Nggak mungkin, Pak, beliau wakaf ke saya. Kenapa nggak ke Ustadz Adi Hidayat? Kenapa kemudian tidak kepada Ustadz Abdul Somad? Kenapa tidak kepada guru-guru lainnya? Kenapa kepada saya? Karena beliau percaya kepada saya. Beliau trust. Beliau percaya, membuahkan tawakal. Dalam tanda kutip, beliau menyerahkan urusannya kepada saya. Karena beliau percaya saya mampu mengerjakannya. Berarti tawakal itu adalah buah dari iman. Gak mungkin seseorang bisa memiliki tawakal yang dahsyat kalau dia tidak memiliki iman yang kokoh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua, catatan tentang tawakal. Tawakal itu wajib hanya kepada Allah. Tidak boleh tawakal kepada kantor, tidak boleh tawakal kepada suami, tidak boleh tawakal kepada kakak yang kaya, tidak boleh tawakal kepada anak yang sukses ekonominya. Tawakal hanya wajib kepada Allah, karena tawakal itu tidak boleh bersandar kecuali kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tawakal wajib hanya kepada Allah. Tidak boleh kita tawakal kepada kantor. Kenapa? Karena PHK ada di mana-mana. Rugi, Pak. Tawakal sama manusia itu rugi. Apa kata Imam Ali karamallahu wajhah? Aku pernah merasakan semua jenis kesakitan, dan aku tidak ada yang bisa menandingi dari sakitnya berharap kepada manusia. Maka mulai hari ini
Hentikan tawakal kepada manusia, akan berbuah kecewa, Pak. Dulu dia janji, Ustadz, nanti kalau rumahku laku di Bogor, nanti hasil penjualannya setengahnya saya wakafkan buat pesantren Ustadz. Maka kita ngarep sama dia, rugi, Pak. Ternyata rumahnya laku, orangnya juga nggak merasa punya janji dan tidak merasa apa-apa. Kita berharap, sedih. Makanya jangan pernah berharap kecuali hanya kepada Allah. Dan tawakal hanya kepada Allah, rugi. Istri bertawakal pada suami, suami bertawakal pada istri, rugi. Selain cacat dari sisi akidah, dan dia juga berarti merugi karena dia berharap kepada sesuatu yang hampa. Catatan yang ketiga, tawakal itu tidak berkaitan dengan sebab akibat. Artinya apa? Tawakal itu adalah amal qalbi, dia adalah amal hati, tidak ada yang bisa melihatnya. Maka tawakal itu harus diiringi dengan sebab akibat. Bukan berarti tawakal meninggalkan ikhtiar. Tawakal justru sempurna dengan adanya ikhtiar. Maka kata Nabi, ikatlah dan tawakallah. Jadi tawakal itu tidak meninggalkan prinsip ikhtiar. Saya yakin, Pak, kalau kita hanya tawakal saja, masjid kita ini gak selesai. Tapi diiringi dengan gambar, diiringi dengan pengerjaan, diiringi dengan tahapan, diiringi kemudian dengan perbaikan, diiringi kemudian dengan arsitek yang canggih, diiringi dengan rapat panitia yang begitu intens. Maka jadilah masjid kita hari ini tawakal, bukan hanya menyerahkan diri kita kepada Allah, tapi tawakal diiringi dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Maka jamaah yang dirahmati Allah, apa itu tawakal? Tawakal tentu berasal dari bahasa Arab. Yang kita tahu akar katanya tawakal berasal dari kata tawakkala ya tawakkalu tawakkulan. Ya artinya adalah menjadikan pihak lain sebagai wakil, menjadikan pihak lain sebagai sandaran. Dan tawakal itu harus dimiliki seorang mukmin hanya kepada Allah. Itulah mengapa Imam Ghazali rahimahullah, beliau sampai berkata, logikanya luar biasa, Pak. Contohnya luar biasa. Apa kata Imam Ghazali? Tawakal itu seperti bayi dengan ibunya. Tawakal itu seperti bayi dengan ibunya. Bayi tidak mau dengan yang lain, bayi tidak kenal dengan yang lain, bayi tidak pernah mengadukan urusannya kecuali hanya kepada Allah. Tawakal itu kata Imam Ghazali seperti bayi dengan ibunya. Bayi gak butuh yang lain. Jadi kalau ada apa-apa dia selalu ya Rob, ya Rob, ya Rob. Temannya bertanya, apa yang saya bisa bantu untuk meringankan bebanmu? Dia katakan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah, aku gak butuh yang lain. Enggak, aku pingin membantu kamu supaya masalahmu ringan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah, Pak, cukup Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya masih ingat tahun 2007 sampai 2009 lebih kurang, saya membangun salah satu bisnis di awal-awal kehidupan rumah tangga kami adalah sate Kabayan, sate keliling komplek. Dan BCC ini salah satu daerah yang kami masuki. Tahun 2007 sampai 2010 saya punya sate keliling yang selalu keliling ke komplek-komplek di daerah Bogor, karena saya juga orang Bogor dan salah satu pembeli yang paling banyak adalah BCC ini. Saya masih ingat, Pak, belum terbayang bagi saya tahun ini Allah amanahkan pesantren sebegitu besar. Tahun ini Allah amanahkan saya bisa duduk di hadapan Bapak Ibu semuanya. Belum tergambar bagi saya, karena waktu itu keadaan ekonomi yang amat sulit. Kalau sore saya sampai malam jualan sate keliling komplek, Pak. Dan kalau pagi sampai siang saya ngedrop kerupuk kulit ikan patin. Jadi patin itu, ikan patin itu dagingnya diambil di filet, kulitnya saya ambil, saya jemur kalau siang, Pak. Saya gunting, kemudian nanti siang setelah digunting sudah kering, dimasukkan ke dalam gorengan, dan malamnya berdua dengan istri melilin dan kemudian menghantarkan ke warung-warung sekitar kota Bogor ini. Saya masih ingat tempat-tempat saya menaruh, di mana kemudian warung-warung itu saya taruh setiap hari. Dan saya masih ingat uang Rp1.000 saya karet, Rp1.000 saya karet untuk diberikan kepada istri. Saya masih ingat tahun 2007 sampai 2010. Dan saya masih ingat juga bagaimana masjid kita sebelum direnovasi bentuknya. Saya masih ingat apa yang terjadi waktu itu. Saya hanya menyandarkan kepada Allah.
Ketika banyak orang yang kemudian mengatakan, apa yang kita bisa bantu, apa yang kita bisa ringankan, waktu itu saya cuma bisa bilang hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan ternyata menurut para ulama, tawakal itu sebab dari datangnya rizki. Orang yang makin dahsyat tawakalnya, maka Allah akan buka-buka pintu rizki seluas-luasnya. Maka tawakal ini begitu hebat, sampai Imam Al-Alusi, beliau rahimahullah mengatakan, tawakal itu sikap menampakkan kelemahan dan ketergantungan pada yang lain, serta merasa cukup kepadanya dalam aktivitas yang diperlukannya. Jadi tawakal gak butuh yang lain, Pak, gak butuh pertolongan orang lain. Semakin banyak kita curhat, semakin menunjukkan lemahnya tawakal kita. Semakin kita banyak curhat kepada Allah, menunjukkan semakin hebatnya tawakal kita. Maka jamaah yang dirahmati Allah, mulai hari ini lepaskan, putuskan harapan kepada manusia, beralihlah berharap dan meminta hanya kepada Allah dan berserah hanya kepada Allah. Itulah yang disebut dengan wakil, yang merupakan akar kata dari tawakal. Apa itu wakil? Dia yakin gak mungkin dia hianati. Apa itu wakil? Dia yakin dia akan mampu, expert. Mana mungkin, Pak, seorang yang mewakafkan tanah 5.000 meter kepada saya, kalau dia tidak yakin bahwa orang yang dia serahkan itu bisa menyelesaikan itu. Maka orang yang wakil berarti dia yakin dia expert. Yang ketiga, orang yang yakin bahwa dia akan perhatian penuh, dia akan profesional, dia akan percaya bahwa orang yang kita serahkan amanah itu, dia memang orang-orang yang pasti akan menyelesaikan apa yang kemudian dia tuntaskan. Jemaah yang dirahmati Allah, lihat ayatnya. Allah Subhanahu wa taala indah sekali mengemas ayat tawakal ini. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah? Allah katakan, "Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Dan hanya kepada Allah orang-orang mukmin itu harus bertawakal. Artinya tidak ada tawakal kepada manusia, tidak ada harapan kepada kantor, tidak ada harapan kepada kakak yang kaya raya, tidak ada harapan kepada mertua. Harapan itu hanya ada kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Orang mukmin itu hanya bertawakal kepada Allah. Yang kedua, lihat pula Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 9. Rabbul Masyriq wal Maghrib, la ilaha illa huwa. Dialah Allah, Tuhan timur dan barat. Tidak ada Tuhan selain Dia, jadikan Dia sebagai wakil. Maka Bapak Ibu yang disayang Allah, mulai hari ini serahkan semua urusan. Ada masalah apa, Pak? Masalah anak? Gantungkan kepada Allah. Ada masalah apa, Pak? Rezeki? Gantungkan kepada Allah. Ada masalah apa? Keturunan? Serahkan kepada Allah. Ada masalah apa? Apapun masalah kita, mulai detik ini hanya kepada Allah kita bertawakal. Lihat pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang mengingatkan kepada kita hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Ali Imran. Apa kata Allah? Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ayat ini indah sekali. Fa idza azamta, jika kamu sudah niat ngapain? Berangkat haji. Niat ngapain? Bangun masjid. Niat ngapain? Berangkat umroh. Niat ngapain? Apapun niat kita, apapun hajat kita, Allah katakan, jika kamu sudah punya niat, langsung serahkan kepada Allah. Dan lihat, Pak, ayat penutupnya indah. Apa ayat penutupnya? Sesungguhnya Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang bertawakal. Pak, Bu, yang disayang Allah, kalau Allah sudah mencintai kita, pertanyaan saya, adakah sesuatu yang sulit bagi kita? Semua mudah bagi kita. Kenapa? Allah sudah mencintai kita. Fa idza azamta, jika kamu sudah punya azam, jika kamu sudah punya niat, pada saat yang sama niat itu kemudian serahkan kepada Allah. Maka lihat, Pak, hajat-hajat kita tidak perlu diwujudkan dengan buku yang namanya The Secret. Tidak perlu kemudian the law of attraction. Kita orang beriman, kita tidak perlu itu semuanya. Kita hanya perlu Allah, Allah, Allah. Itulah mengapa kita katakan Allah dulu,
Allah lagi dan Allah terus. Karena dalam hidup kita, dalam urusan niat sampai eksekusi, kita semua serahkan kepada Allah. Maka sering kita keluar rumah dan kita katakan apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Dengan nama Allah aku bertawakal, la haula wala quwwata illa billah. Seseorang yang tawakal, dia yakin bahwa keputusan Allah terbaik bagi hidupnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon izin memperkenalkan ulang, kami bukan keluarga keturunan ulama. Ayah saya Sunda, ibu saya Jawa Tengah, Solo, dan saya lahir di Medan dari keluarga broken home, Pak. Mohon izin sedikit cerita. Bapak ibu saya pisah saat saya SD kelas 6. Saya tidak menikmati indahnya rumah tangga yang harmoni seperti bapak ibu bersama anak-anak. Sejak kelas 6 SD saya sudah ditinggalkan oleh ibu saya, dan ibu saya menjadi TKI di Malaysia selama 30 tahun lamanya. Rasanya secara logika manusia tidak mungkin saya seperti ini bisa dipercaya oleh Bapak Ibu untuk duduk di sini dan duduk di mimbar-mimbar yang begitu luar biasa. Rasanya tidak mungkin, karena saya bukan keturunan ulama, anak broken home, bahkan kuliah lulusan IPB, kampus yang kemudian di kota ini kita sangat banggakan, dan tidak terbayang bagi saya bisa seperti sekarang ini. Tentu ini semua adalah buah dari berserah dirinya kami semua kepada Allah. Secara logika nggak mungkin, Pak. Secara nalar nggak mungkin. Secara nalar juga nggak mungkin. Bagaimana bisa di tengah komplek Bintaro ada wakaf dengan total 150 miliar? 150 miliar itu bukan angka yang kecil. Itu angka yang sangat luar biasa. Dan selesai dalam waktu kurang dari 3 tahun. Nggak mungkin. Bukankah pandemi kita 3 tahun? Bukankah pada saat pandemi semua orang terpuruk? Bukankah pada saat pandemi semua orang tidak mampu berbuat apa-apa? Tapi Allah punya kuasa. Allah Al-Aziz mampu membuat semua menjadi tidak mustahil. Lihatlah bagaimana Musa ketika dikejar oleh Fir'aun, pasukan bala tentaranya sudah ada di belakang dan di depannya ada lautan. Kemudian Musa diperintahkan oleh Allah, wahai Musa, pukulkan tongkatmu. Dan Musa kemudian bingung, bagaimana bisa tongkat ini kemudian membelah lautan. Musa tidak pernah kepikiran, Pak. Tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan sesuatu, maka Musa bersandar kepada Allah, tawakal dilakukan, ikhtiar pun dilakukan. Musa memukulkan tongkat itu, maka air laut itu terbelah, sehingga kemudian dikatakan Al-Quran bahwa lantai-lantai lautan itu menjadi kering seperti ini. Dan Musa kemudian bisa berjalan, dan kemudian lautan itu kembali utuh dan menghabiskan bala tentara Fir'aun. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kapan? Tawakal. Tawakal. Mulai hari ini serahkan kepada Allah. Dia Rabb yang paling tahu tentang kita. Dia Rabb yang paling mengerti kita. Dialah yang menciptakan kita. Dialah kepadanya lah kita kembali. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak pulang kepada Allah. Maka serahkan kepada Allah, biar Allah yang men-take over masalah kita. Lihat apa dahsyatnya tawakal. Yang pertama, satu, orang yang tawakal yakin Allah akan cukupkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukupkan. Allah cukupkan. Apa maknanya Allah cukupkan? Allah tahu berapa yang pantas untuk kita, berapa takaran yang tepat untuk kita, kapan kita diberi, kapan kita ditolong, kapan Allah memberikan pertolongan. Allah yang tahu. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Bapak Ibu yang disayang Allah, maka mulai hari ini jangan kalah dengan burung, Pak. Lihat, Masya Allah, suaranya burung sudah mulai terdengar. Tidak kuliah S1, tidak S2, tidak S3, burung tidak punya pendidikan. Tapi Allah dan Rasulnya mengambil ibarah burung. Apa kata Nabi? Jika kalian benar-benar tawakal kepada Allah,
maka Allah memberi rizki kepada kalian seperti Allah memberikan rizki kepada burung. Burung terbang dengan perut yang kosong, pulang-pulang sarangnya penuh dengan makanan. Tawakal itu seperti cicak yang kemudian berkata kepada Allah, Allah, bagaimana aku bisa makan nyamuk yang terbang? Bagaimana bisa aku makan lalat yang terbang sementara aku tidak punya sayap? Logikanya dari mana? Aku cuma hanya merayap-rayap di dinding. Makanya keluar lagunya, Pak. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Yang datang siapa, Pak? Yang datang siapa, Pak? Nyamuk. Tugas cicak, hop, lalu ditangkap. Lagu itu menggambarkan tawakal seekor cicak yang tidak terbang. Cicak tidak punya sayap, Pak. Cicak hanya mengendap-endap di dinding. Logika dari mana? Makanannya terbang. Harusnya cicak juga terbang. Harusnya cicak dikasih sayap. Maka cicak itu kemudian berkata pada Allah, Allah, bagaimana aku bisa mengakses makananku yang terbang sementara aku tidak punya sayap? Lihat bagaimana cara Allah yang begitu hebat. Ternyata saya baru tahu, Pak. Saya nonton National Geographic di TV. Ternyata Allah ciptakan bau badan yang khas untuk cicak, sehingga nyamuk yang datang. Keren, Pak. Keren caranya Allah. Keren caranya Allah. Tidak perlu cicak terbang. Coba bayangkan, Pak, kalau cicak terbang, serem, Pak. Ya, kita nganggap gini, masuk cicak. Mungkin ibu lagi masak, nempel cicak. Wah, itu nggak enak banget, Pak. Tapi Allah dengan maha penyasih, maha penyayang, yang terbang itu nyamuk, tapi cicak tetap bisa makan. Logikanya nggak masuk, Pak. Mestinya kalau mendapatkan makanan terbang, kita terbang. Itu logika kita. Tapi logika Allah itu berbeda. Kamu tidak perlu terbang, kamu cukup merayap. Maka kemudian nyamuk itu datang dan cicak itu tinggal hap, lalu ditangkap. Dan saya seumur hidup belum pernah melihat ada cicak mati kelaparan gara-gara tidak ada makanan, Pak. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Lihat, kemarin saya nonton film, Pak, National Geographic. Saya suka nonton National Geographic ini karena banyak tadabur alam. Saya baru tahu, Pak, ada burung namanya bugot. Bugot ini anak burung gagak. Burung gagak itu hitam, anaknya begitu netas putih, bulunya putih. Ibunya kaget karena dia tidak menyangka anaknya tidak seperti dirinya. Maka kemudian ibunya tidak memberinya makan. Ibunya meninggalkannya. Tapi Allah tidak meninggalkannya. Lihat bagaimana anak burung yang baru lahir itu mencuap-cuap meminta makan. Apa kata ibunya? Makan aja lu sendiri, karena lu bukan anakku, warna bulu kita beda, aku terbang meninggalkanmu. Tapi Allah tidak pernah meninggalkan anak burung, Pak. Apalagi meninggalkan kita. Lihat bagaimana kerennya cara Allah. Anak burung ini Allah kasih bau khas seperti bau bangkai. Maka kemudian berdatangan belatung, Pak. Entah dari mana belatung datang. Kemudian anak burung gagak ini memakan belatung itu sampai kemudian anak ini muncul bulu hitam dan akhirnya dia bisa terbang. Dan kemudian ibunya berkata, kok kayak kenal ya? Apa kata anaknya? Lah gua kan anak lu dulu yang gak lu beri. Kan lu tahu, ini kan dulu tukang kerupuk yang keliling komplek itu. Bukankah kamu tahu? Saya yang dulu kamu, maaf Pak, saya dulu jualan di masjid alumni IPB. Karena saya alumni IPB, saya jualan buku di pinggir masjid. Saya masih ingat DKM waktu itu, seseorang yang sudah saya maafkan. Saya jualan di pinggir masjid, hujan Pak. Saya masukkan buku-buku saya. Saya masukkan buku-buku saya ke dalam masjid. Waduh, buku-buku saya ditendangin, Pak. Apa katanya? Jualan jangan di situ. Ini tempat masjid, tempat sholat. Enggak, Pak. Saya nggak jualan. Hujan, Pak. Saya geser ke sini, Pak. Ini kan jamaah lagi ini. Jadi tolong kamu kalau nggak nurut, nanti saya usir kamu ya, Pak. Mohon, Pak. Saya lagi cari makan buat istri saya yang sedang hamil, Pak. Jangan ditendang, Pak. Buku saya ditendang, Pak. Saya masih ingat. Dulu masjid alumni belum seperti sekarang. Dan sekarang waktu berlalu 10 tahun, 20 tahun yang berlalu,
Saya datang lagi ke masjid itu, dimohon jadi pembicara, dan saya masih ketemu dengan bapak itu. Saya bilang, Pak, masih ingat saya, Pak? Saya kayak ingat wajahnya. Saya juga ingat banget sama bapak, Pak. Ingatan apa? Dulu bapak yang nendang buku saya. Ustadz Fatih Karim, maafkan saya Ustadz. Tahun berapa itu? Saya masih ingat, Pak, karena saya masih ingat wajah bapak. Saya masih ingat tai lalat yang ada di wajah bapak. Bapak dulu yang nendang buku saya. Terima kasih, Pak. Saya bilang terima kasih. Kenapa? Gara-gara bapak tendang buku saya, sekarang saya bisa rutin ngisi di Masjid Alumni IPB, Pak. Masya Allah, kita nangis bersama, saling memaafkan. Artinya apa? Jangan suka meremehkan orang, Pak. Bisa jadi orang yang kita usir hari ini, satu saat dia akan berjasa dalam hidup kita. Bapak Ibu yang disayang Allah. Yang kedua, yakin Allah pasti bersama kita. Yakin. Apa kata Allah? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan gundah, jangan ragu. Ada Allah bersama kita. Ada Allah mendengarkan doa-doa kita. Bukankah Ramadan ayatnya disandingkan dengan doa? Wa ala sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tiba-tiba ayat Ramadan ada ayat doa. Apa maksudnya? Doa yang paling mustajab itu panjatkan, tawakalkan di bulan Ramadan, karena doa itu membuat kita tidak akan pernah ditinggalkan Allah. Lihat bagaimana perang Yarmuk. Logika manusia tidak bisa melawan logika Allah. Pasukan muslim 45.000, pasukan Romawi 240.000. Bisa kebayang, Pak? 240.000 Romawi, 45.000 muslim. Apa yang terjadi? Panglima pasukannya pun seorang mu'alaf, baru masuk Islam. Panglima itu berkata, betapa banyaknya jumlah pasukan Rom dan betapa sedikitnya jumlah kita. Betapa banyaknya jumlah pasukan Rom dan betapa sedikitnya kita. Apa kata beliau? Pertolongan Allah tidak ditentukan dari jumlahnya, tapi pertolongan itu datang ketika Allah ridho kepada kita. Dikatakan seorang panglima yang baru masuk Islam dan pedangnya berlumur darah umat Islam, yang dulu dihina umat Islam, ternyata menjadi Saifullah. Beliau adalah Khalid bin Walid. Bapak Ibu yang disayang Allah, berapa banyak sering kita logika, oh kalau mau dapat rezeki yang banyak, kuliah harus tinggi-tinggi. Selalu logika itu yang selalu kita kedepankan. Kita nggak pernah mengedepankan logikanya Allah. Oh, kalau mau jadi ulama, duduk di sini harus bisa kitab tertentu, ternyata logikanya nggak seperti itu. Oh, kalau misalnya mau makan yang terbang harus punya sayap, ternyata logikanya nggak begitu. Oh, ternyata kalau ditinggalkan orang tua itu nggak bisa makan gitu, ternyata logikanya nggak begitu. Logika Allah sering kali melawan logika manusia. Bapak Ibu yang disayang Allah, maka mulai hari ini mari sama-sama kita tawakal kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyansurkumullah fala ghalibalakum." Jika kamu ditolong oleh Allah, Masya Allah. Ini ayat indah banget, Pak. Ini ayat, Masya Allah, nikmat banget bacanya. Makanya kalau baca Quran jangan berebut khatamnya, tapi berebut tadaburnya. Mohon izin, alifnya itu hilang. Sebenarnya ada alif di situ. Iyansurkumullah. Jika kamu ditolong oleh Allah, maka tidak akan ada. Catat di sana, Pak. Maka tidak akan ada yang mampu mengalahkan dan menghina kamu. Dan siapa yang dapat menolong kamu setelah pertolongan Allah? Dan Allah menutup ayat ini indah. Allah mengatakan, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah orang mukmin itu bertawakal. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, Bapak Ibu semuanya. Maka mulai hari ini minta tolong sama Allah dengan tawakal. Serahkan sama Allah. Anak kita kuliah di luar negeri, tawakal, tapi ikhtiarkan. Kita ingin proyek kita selesai, tawakal, ikhtiarkan. Kita ingin masjid kita ini selesai, tawakal, ikhtiarkan. Maka iyansurkumullah fala ghalibalakum. Jika kamu ditolong oleh Allah, siapa yang bisa menolong kamu setelah pertolongan Allah? Pak, saya masih ingat, saya mau
keluar dari tol, rumah saya di Warung Jambu di Indraprasta. Masjid kami juga baru selesai pembangunan. Masjid kami, Masjid Al-Muslimun, sama dengan Masjid Al-Hidayah kita ini, Masya Allah, jamaahnya rame, masjidnya juga luar biasa. Saya keluar tol mau masuk ke Sentul. Begitu keluar Sentul dicegah polisi. Kemudian polisi bilang, "Selamat siang Pak, tolong SIM-nya Pak. Pak, tolong Pak, saya buru-buru Pak, saya mau berangkat. Pak, nggak bisa Pak, tolong SIM-nya dulu. Pak, saya buru-buru Pak, saya diundang keluarga Eyang Habibie malam ke-7. Beliau mau untuk kemudian mengenang wafatnya beliau. Saya diundang oleh Pak Ilham Habibie." Beliau bilang apa? "Pak, tunjukkan dulu SIM-nya Pak. Pak, tolong Pak, jangan persulit saya Pak, saya diundang oleh beliau." Maka kemudian tiba-tiba telepon saya berbunyi, panitia Pak, ya, keluarga Eyang Habibie, Presiden Republik Indonesia. Maka kemudian beliau, saya angkat telepon, "Iya Pak." "Ustaz, udah di mana Ustaz?" "Afwan, insyaallah saya sampai tepat waktu secara GPS, cuma ini saya ditahan polisi." "Coba kasih handphonenya sama polisi Pak." Dikasih handphonenya sama polisi. Polisi itu Pak, Masya Allah, saya belum pernah ngelihat ada polisi sampai bungkuk-bungkuk minta maaf Pak, ya. Apa kata polisinya? "Baik Pak, maaf Pak, maafkan saya Pak, saya cuma menjalankan tugas Pak." "Baik Pak, siap Pak." "Pak Ustadz, silahkan jalan Pak, apa perlu motor saya mengawal Bapak?" Masya Allah, ditolong oleh keluarga Habibie, itu membuat perjalanan saya begitu lancar. Apalagi ditolong oleh Allah, gak ada yang bisa ngalangin saya Pak. Maka saya masuk tol dalam kota lebih petentengan Pak, jalan busway juga saya tembus. Kenapa? Punya backing Pak. Keluarga Habibie backing, membuat saya tenang di perjalanan. Bagaimana kalau kita di backing oleh Allah Rabbul Arsyil Azim, yang menciptakan kita, yang memiliki alam semesta, dan kita merasa Allah, bersama Allah. Siapa yang mau halangin kita Pak? Siapa yang mau mencegah kita? Tidak akan ada yang bisa mencegah kita ketika kita bersama Allah. Maka Bapak Ibu yang disayang Allah, yang terakhir, tawakal tidak cukup hanya menyandarkan hati kepada Allah, tapi tawakal harus kerja yang optimal, kerja yang sungguh-sungguh, sebab akibatnya ditempuh profesional. Orang yang gak profesional tidak akan bisa mendapatkan kemenangan. Itulah mengapa kemudian kita, orang yang tawakal, tidak lupa ikhtiarnya juga harus terbaik. Saya yakin jamaah semua yang ada di sini sudah memahami lebih daripada saya konsep tawakal. Pada pagi hari ini saya hanya ingin merefresh betapa dahsyatnya tawakal, dan mulai dari pagi ini yuk pulang dari sini, urusan apapun, urusan kantor, target-target perusahaan, target-target bisnis, untuk anak, istri, keluarga, mulai hari ini serahkan semua hanya kepada Allah. Biar Allah yang membereskan urusan kita. Tugas kita hanya menggelar sejadah dan menangis di atas sejadah dan bermohon kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bapak Ibu yang disayang Allah, itu yang ingin kami sampaikan. Saya berdoa pada Allah, mudah-mudahan masjid kita ini cepat selesai tahap kedua, tahap ketiga, dan menjadi masjid percontohan, sehingga kemudian umat ini kembali bangkit, umat ini kembali berjaya, karena semua bermula dari masjid. Dan saya mohon doanya, saya sedang menyelesaikan pesantren orang tua untuk orang tua kita di daerah Cijeruk, dan Masya Allah Pak, itu juga buah dari tawakal. Setelah pesantren kami selesai, saya sedih karena ibu saya nyantri di Aagim. Di Aagim itu ada pesantren keemasan untuk usia orang 60 tahun ke atas. Ibu saya nggak mau pulang Pak, nggak mau pulang. Sampai saya telepon Aagim, tolong rayu ibu saya supaya pulang karena saya rindu. Apa kata AA? Ustadz kalau mau rindu mah kesini aja ke Bandung, ibunya nggak usah pulang, ibu lagi menikmati pesantren usia keemasan. Aagim punya program pesantren usia keemasan. Apa yang terjadi? Maka kemudian saya pulang dari Bandung, tawakal, minta sama Allah. Bagaimana mintanya? Ya Rob, Engkau memberikan pesantren yang indah kepada Aagim untuk orang tua kami, untuk banyak orang tua, anugerahkan juga untuk kami ya Allah. Sambil menangis pulang sampai rumah. 3 hari dari situ saya ngisi di Masjid Raya Pak. Tiba-tiba ada yang datang Pak, namanya Pak Abu Bakar. Di doa itu, pada saat tawakal itu, saya bermohon pada Allah, ya Rob, kasih tempat di Bandung, di Bogor, yang pemandangannya kelihatan Bogor kota dari atas, airnya melimpah, udaranya dingin.
persis doa seperti itu, ketemu dengan Pak Abu Bakar. Beliau katakan, Ustadz, saya punya tanah Ustadz. Di mana Pak? Di kaki Gunung Salak. Di daerah mana Pak? Di Cijeruk Ustadz. Mau survei Ustadz? Masya Allah Pak, begitu disurvei dilihat pemandangan Bogor kelihatan dari atas, di kaki Gunung Salak, airnya langsung mata air, udaranya dingin sejuk, dan sekarang sedang mau dibangun pesantren usia keemasan untuk orang-orang tua kita nyantri nanti di sana, dan mungkin tidak akan mau pulang karena nikmatnya suasana di sana. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, semua kecil bagi Allah. Tinggal pertanyaannya, kuatkah tawakal kita kepada Allah? Maka mulai hari ini, bismillah, ayo kita benahi iman kita dan berbuah tawakal. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini membuahkan tawakal yang dahsyat kepada kita, sehingga apapun yang kita hajatkan, apapun yang kita inginkan, Allah Subhanahu wa taala kabulkan kepada kita. Bapak Ibu yang disayang Allah, mohon izin saya mau ngasih oleh-oleh. Ini ada amazing box gratis, nanti diambil di luar. Bapak nanti ambil ini dan ditaruh di rumah. Nanti sering-sering sedekah bersama keluarga, dan kalau kemudian sudah penuh, kelihatan dari sini sudah penuh, dan nanti di WA Cinta Quran. Kantor kami di Parikesit Raya, Bapak Ibu bisa juga mampir ke sana, kantor Cinta Quran, diketik aja di Google Map Cinta Quran Foundation. Nanti isi uang keropak ini disumbangkan untuk menghantar hidayah ke seluruh penjuru dunia. Nampaknya kotak kecil, tapi pahalanya luar biasa. Bagi Bapak Ibu yang berkenan, nanti silahkan ambil ini. Dan ini ada titipan ibu saya, mohon izin. Ibu saya, Masya Allah, mohon doanya Pak. Ibu saya dalam keadaan ujian stroke, jadi tangannya tinggal sebelah kanan. Jadi kalau megang kepala saya nggak bisa dengan dua tangan, kalau meluk saya cuma bisa satu tangan, kalau berdoa kepada Allah cuma bisa satu tangan. Tapi ibu saya nggak mau diam. Ibu saya ngumpulin daun bidara, dia rebus, saya ruqyah, saya bacakan ayat-ayat Quran pilihan. Masya Allah, ini bagus sekali untuk menjaga kita dari gangguan bangsa jin, sehingga daun bidara ini melindungi kita untuk tetap beribadah dengan nyaman. Bagi jamaah yang berkenan, nanti bisa dapatkan ini di luar untuk menjaga suasana keimanan kita, sehingga kita tidak terganggu dengan gangguan keluarga bangsa jin. Insya Allah, silahkan, ini sudah diruqyah, dan ini air matang Pak, ya, boleh diminum tapi jangan sekarang, ya. Karena lagi puasa, dan ini bisa didapatkan di luar, insya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, itu yang ingin kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan hanya kepada Allah kita bertawakal, dan hanya kepada Allah kita kembalikan semua urusan. Biar Allah yang men-take over masalah kita. Dialah yang tahu yang terbaik untuk kita. Jika kita dikabulkan, berarti itu yang terbaik. Jika tidak dikabulkan, itu pula yang terbaik buat kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita tutup dengan doa di penghujung kajian ini. Semoga Allah ijabah doa-doa kita di bulan Ramadan. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, kami berlumur noda dan dosa ya Allah. Kami malu ya Allah. Kami terus meminta dan meminta ya Allah. Tapi ya Rabb, kepada siapa lagi kami meminta kecuali hanya kepadamu ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa pasangan hidup kami. Ampunkan dosa-dosa anak dan keturunan kami. Ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Allahumma rabbana la tudzi qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Allah, Engkau yang tahu apa isi hati kami ya Rabb. Tolong kami ya Allah, kuatkan kesabaran kami ya Rabb. Allahumma afrik alaina sabran wa tawaffanal muslimin. Ya Allah, kuatkan kesabaran kami ya Allah, menjalani kehidupan dunia dengan banyak ujian. Allahumma rabbana ya Allah,
semua yang hadir di majelis hari ini ya Allah, wafatkan kami husnul khatimah. Wafatkan kami husnul khatimah. Wafatkan kami husnul khatimah. Wafatkan kami saat sujud. Wafatkan kami saat salat tahajud. Wafatkan kami saat majelis ilmu. Wafatkan kami saat saum. Jangan Kau wafatkan kami saat maksiat ya Allah. Allahumma Rabbana ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di masjid ini ya Allah, kumpulkan kami bertetangga di surgamu ya Allah. Allahumma Rabbana ya Allah, terima puasa kami, terima saum solat kami, terima bacaan Quran kami. Jangan Engkau tolak amal-amal kami ya Allah. Ya Rabb, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, bukakan pintu-pintu rizki untuk kami ya Allah. Andai jauh dekatkan, andai sulit mudahkan, andai haram sucikan. Allahumma Rabbana ya Allah, ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Muliakan kedua orang tua kami ya Allah. Andai mereka sudah wafat, lapangkan kuburnya. Andai mereka masih hidup, angkat sakit-sakit dari tubuhnya ya Allah. Muliakan kedua orang tua kami ya Rabb. Muliakan kedua orang tua kami ya Rabb. Andai kami banyak harta sebanyak dunia dan seisinya, kami tidak akan pernah mampu membalas cinta dan kasih sayang orang tua kami ya Allah. Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah yang dirahmati Allah, kami mendapatkan grand prize umroh, satu umroh gratis dari Salmi Halal Tour, sebuah travel yang bersama kami berangkat. Bagi Bapak Ibu yang ingin mencoba, siapa tahu Allah panggil kita dengan cara yang free, insya Allah berangkatnya awal November dan kemudian diumumkannya akhir Syawal di Instagram Cinta Quran Foundation. Bagi yang berkenan ingin mendapatkan grand prize umroh, satu umroh gratis, silakan nanti isi form di sebelah panitia dan nanti kami akan undi. Siapa tahu kita yang dipanggil Allah dan tidak mengeluarkan biaya, dan insya Allah akan berangkat bersama saya di bulan November awal. Mudah-mudahan berkenan dan mudah-mudahan satu saat nanti kita bisa bertemu lagi. Kalau tidak kita ketemu di sini, kita insya Allah ketemu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup kajian kita dengan istighfar, hamdalah dan doa akhir majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.